Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afsa Istiqomah, CGP Angkatan 9, Kabupaten Tegal, SD Negeri Margasari 02. Akan menjelaskan 1.1a.8 koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Instruksi tugas 1.1a.8 yang pertama, membuat kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang kedua, refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru, perubahan diri yang dialami dan akan dipraktekkan di kelas dan di sekolah. Yang ketiga, ceritakan konstruksikan kembali proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran KHD yang sesuai dengan konteks sosial budaya di kelas dan di sekolah. Pemikiran Ki Hajar Dewantoro dalam semboyan ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Pemikiran Ki Hajar Dewantoro ada 4. Yang pertama, asas pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Yang kedua, dasar pendidikan yang menuntun. Yang ketiga, kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang terakhir, budi pekerti. Asas pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro dibagi menjadi 2, yaitu pendidikan dan pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Asas pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup berbudaya, dalam arti luas. Pendidikan adalah tempat persemian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Dasar pendidikan yang menuntun. Menuntun artinya anak diberi kebebasan, sedangkan pendidik berperan sebagai among atau yang memberikan tuntunan, bimbingan, dan arahan. Yang ketiga, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu sifat bentuk lingkungan di mana anak berada. Kodrat zaman adalah isi dan irama kodrat zaman yang kaitannya dengan pendidikan adalah sesuai dengan keterampilan abad ke-21. Sedangkan kodrat alam yaitu erat kaitannya dengan konteks lokal sosial budaya. Ki Hajar Dewantoro mengingatkan pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan mengutamakan lokal sosial budaya Indonesia. Yang keempat, budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantoro, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan tenaga.
Budi pekerti merupakan perpaduan dari cipta atau kognitif, karsa atau afektif, karya atau psikomotorik. Budi pekerti itu terbentuk dari lingkup yang sangat kecil, yaitu keluarga. Karena keluarga merupakan tempat utama pendidikan sosial karakter. Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap transformasi pendidikan. Yang pertama ada kodrat keadaan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang kedua ada prinsip perubahan asas trikon. Asas trikon itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, kontinuitas, itu dialog kritis tentang sejarah dan nilai masyarakat. Yang kedua, konvergensi. Konvergensi itu, pendidikan itu harus memanusiakan manusia dengan memperkuat nilai kemanusiaan. Yang ketiga, konsertis. Artinya, pendidikan itu harus menghargai keberagaman dan memerdekakan. Kesimpulannya, menurut filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, antara lain ada azas pendidikan yang tadi dibagi menjadi 2, yaitu pengajaran dan pendidikan. Ada kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga ada budi pekerti yang kaitannya dengan karakter. Dan yang terakhir implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Refleksi diri bahwa guru dalam melakukan pembelajaran pada murid harus mengetahui dan paham asas pendidikan yang terdiri atas pengajaran dan pendidikan. Kemudian dalam mendidik, murid harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman serta menyertakan budi pekerti yang sesuai dengan konteks sosial budaya daerah masing-masing. Implementasi proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang konkret sesuai dengan konteks sosial budaya di sekolah dan di kelas. Berikut potret kegiatan pemikiran Ki Hajar Dewantara di SD Negeri Margasari 02. Pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman ini merupakan potret kegiatan pembelajaran di kelas 4 yang saya ampu. Di situ ada kegiatan diskusi di mana anak-anak membuat sebuah layangan, kemudian setelah itu anak-anak untuk mencoba memainkannya di luar kelas. Karena pada dasarnya usia anak SD adalah usia bermain. Dan saya mengimplementasikan belajar sambil bermain adalah sangat efektif untuk menumbuhkan kreativitas, kreatif, dan rasa percaya diri. Kemudian ada budi pekerti. Budi pekerti kaitannya sangat erat sekali dengan pembentukan karakter. Pembentukan karakter di SD Negeri Margasari 2 sudah menerapkan budaya 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kemudian ada pembiasaan sholat duha, tadarus. Kemudian untuk di lingkungan sosialnya biasanya aktif bertakziah dan mensolati jenazah. Konteks sosial budaya di Kabupaten Tegal itu misalnya berupa tarian seperti tari guci, tari endel itu bisa diimplementasikan
Misalkan dalam permainan anak pada jam istirahat, kalau siswa di SD Negeri Margasari 02 biasanya bermain dengan teman sebayanya. Dari permainan-permainan lokal itu ada permainan tali contohnya, permainan kelereng, di mana permainan-permainan itu akan menumbuhkan rasa percaya diri, kreativitas, semangat, bekerja sama, menimbulkan rasa rukun dan saling menghargai. Demikian tadi implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantoro baik di kelas maupun di sekolah di SD Negeri Margasari 02. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak, mari bergerak, tergerak, dan menggerakkan komunitas yang ada di sekitar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.